Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel TSTP Trading Simple tapi Profit. Oke guys, semoga kita selalu mendapatkan limpahan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan tentunya kesuksesan ya guys ya. Oke, kita akan kembali kali ini mencermati menganalisa pair GBP USD ya. Kita kemarin sudah membuat setup ya, terakhir kita membuat setup. Setup kita berhasil ya. Kita di sini kita kemarin membuat batasan-batasan. Ini ada batasan support and resistannya. Alurnya seperti ini. Di sini ada dua area ya. Di sini area resisten, di sini ada area support. Di kemarin kita hanya memberi setup sell ya, karena kita melihat market ini sangat sulit sekali kalau dia bisa membuat tren penaikan ya. Jadi ada banyak sekat atau banyak tembok penghalang di sini, dan tembok di ring satu ini sudah merupakan tembok yang paling kuat di dunia ini ya guys ya. Jadi kalau dia bisa kemarin itu bisa menembus ya dari sini bisa menembus ini, maka dia akan menembus lagi, seperti itu ya. Tapi ini pasti dia butuh candle super power ya untuk bisa menembus ini ya, nggak cuma superhero tapi super power ini. Ini pasti ada gabungan semua pahlawan-pahlawan super terkuat di bumi gabung di sini untuk bisa menembus batas support di sini, batas resisten di sini. Oke. Kita hilangkan ya. Kita lihat, kita cermati lagi untuk bagaimana market untuk besok Senin atau seminggu ke depan. Mungkin juga bisa kita seringkali membuat satu setup di hari Sabtu, itu ternyata Sabtu itu bisa berlaku untuk satu minggu ya guys. Jadi enaknya trading TSTP itu seperti itu, analisanya bisa begitu lama. Oke, setupnya udah jadi ya. Cepet ya, simpel aja gitu. Oke, kita melihat tren dari bawah naik turun, membuat higher low, higher high. Di sini membuat lower baru, kemudian di sini membuat lower high, maka dia kemudian akan mengejar di sini untuk meneruskan penurunannya. Sini dan dia akan di sini akan ada low yang dia coba untuk tembus ya, untuk mengesahkan strukturnya. Oke, kemudian kita lihat di pair H4 ya. Pair H4 oke, ini juga sudah memenuhi syarat. Hanya di sini ada minor trend ya, tren minor dia menaik, tren minor menaik di H4, dan ada sedikit korelasi turun ya. Kita lihat di H1. Oke, di H1 nya kita lihat di H1. Kita hilangkan dulu biar lebih enak melihatnya. Coba kita lihat pakai kanal paralel ya. Ini ada high, di sini ada high, di sini ada. Oh, ini apakah bisa berlaku seperti ini ya? Untuk turun lagi. Mungkin seperti itu ya, turun lagi nih. Ini mungkin lebih oke. Kita melihat
Oke, di sini kita lihat kita harus perlu data pendukung ya guys ya, di sini untuk kita bisa menganalisa. Ini kita kemudian di sini udah. Oke. Ini kita hubungkan adalah apa ya? Ini adalah area-area yang menjadi batasan dia untuk mantul-mantul itu guys. Di sini adalah ini ya, di sini akan perlihatkan ya. Ini kalau kita kembalikan ke candle kayak ini, kita bisa melihat ya, ini adalah area yang sering dia sentuh ya. Nah, nyentuh ya, seperti itu ya. Nih, ini disentuh satu, nyentuh lagi, turun. Ini awalnya sebelum naik ya, sentuh lagi, naik, sentuh banyak, sentuh di sini, turun, sentuh, naik, turun, sentuh lagi, turun lagi, nyentuh di sini, turun gitu. Jadi maka itu kita tandai ya. Oke, kemudian ini kita hilangkan biar nggak bingung. Oke, di sini udah ada candle yang membreak ya, lower parallel. Kemudian kita bisa menggunakan trend parallel di sini untuk membuat kanal seperti ini. Oke, di sini kita melihat ada minor trend ya. Entah ini minor trend atau dia akan kembali meneruskan penurunannya. Yang jelas di sini kita sudah melihat struktur tren yang sudah valid ya. Di sini ada hari naik, turun, lower high, lower low, lower high, lower low, harusnya dia seperti ini. Oke, kita akan lebih dekat lagi. Per GBP USD. Kita lihat ya, ini di sini adalah, oke, kita sebelumnya di sini ada area sideways ya, adalah adalah, jadi area ini adalah area konsolidasi. Apakah dari bawah ini, dari bawah naik, turun, naik di sini, ini tuh apakah harusnya balik atas bablas atau malah turun? Ternyata dia milih turun ya. Setelah turun maka kemudian ini kita bisa perpanjang lagi. Nah, dia juga tidak akan menembus lagi guys area. Kalau dia bisa kuat menembus area yang ada di lorong ini, maka ini adalah peluang golden moment untuk kita membuat sell ya. Di sini udah sangat terlihat ada candle gede yang bearish di sini. Ini ada candle bearish. Di sini udah dikonfirmasi dengan apa yang namanya doji apa ya, mungkin ya, kalau nggak salah ingat. Saya nggak terlalu hafal ya. Tapi doji ini adalah dimana dia sudah jenuh melanjutkan trennya, tren yang sudah jenuh gitu. Kalau naik ya trennya naik udah jenuh, kalau turun ya trennya turun udah jenuh. Tapi itu tidak menjadi final decision, pertimbangan akhir kita untuk entry ya. Setelah dia capek itu kan artinya dia masih berikutnya itu apa gitu loh. Ternyata berikutnya mengengulf ya. Ternyata berikutnya di sini dia mengengulf semua candle yang ada di bawahnya, turun bablas ya. Kalau setelah capek dia masih meneruskan menembus atas ya, dia akan kembali naik tinggi gitu loh guys. Itu ilmu ya, boleh dicatat. Kemudian dia setelah turun di sini, sudah ada kaidah banyak yang sudah dia validkan ya. Ini turun ya. Di sini adalah high. Oke, tandai ya, di sini adalah high itu. Di sini adalah high, di sini adalah high, di sini adalah high juga.
Dari semua high ini tidak ada satupun yang di break ya. Maka itu valid untuk struktur bearish. Kita lihat di sini ya guys. Ini ada low. Ini ada low. Ini ada low. Dan di sini ada low. Iya, kita tentukan sekarang. Tadi untuk yang di awal tadi high di sini tidak ada yang di break ya. Berarti itu setengah data untuk data sudah 50% ya, ibaratnya kita untuk mendapatkan kemungkinan ini sell. Nah, kita lihat di sini low yang di sini ini udah di break di sini, di break. Kemudian low yang ada di sini ini juga udah di break. Kemudian low yang ada di sini ini juga udah di break. Oke. Maka kemudian low yang ada di sini pun harus dia break. Artinya apa? Artinya ya artinya begini, ini adalah high terakhir yang dia bentuk ya, high terakhir yang dia bentuk. Kemudian jadi ini adalah low terakhir yang dia tembus, dan ini low baru yang belum dia tembus. Artinya market itu secara struktur dia di sini ada 3 kemungkinan ya. Dari sini apakah nanti dia langsung turun menembus ya, menyelesaikan pekerjaannya, menembus support atau menembus low, kemudian dia menjemput area di sini. Kemudian meneruskan penurunan. Untuk kemungkinan pertama. Oke, kemungkinan berikutnya adalah dia masih berusaha naik untuk mencapai high di sini, tapi kemudian dia kembali meneruskan penurunannya ya, seperti itu. Atau kemungkinan yang berikutnya adalah dia dari sini dia kuat menembus atas ya, menembus atas, menembus high di sini, membuat high baru, kemudian dia menjemput, baru dia naik lagi. Ini adalah kemungkinan yang paling sulit dilakukan guys. Jadi yang pertama adalah dia nomor 1 di sini dia akan kembali meneruskan penurunannya, kemudian dia yang kedua dia di sini akan menyamai atau menjemput membuat double top ya, seperti itu. Baru kemudian dia meneruskan penurunannya, atau dia akan membuat tren lagi baru, yaitu membreak atau mematahkan atau menembus struktur yang sudah ada. Di struktur yang sebelumnya itu yang ditembus adalah low, maka kalau dia akan berubah tren menjadi naik, struktur yang dia tembus adalah high di sini. Oke, maka kemudian yang bisa kita lakukan apa ya? Ya menunggu gitu. Menunggu apakah kalau dia naik kemudian dia kembali ke area ini, maka kita bisa pasang sell ya. Tapi kalau kemudian dia ada candle body menembus area ini dan tidak ada lagi beberapa jam kemudian candle yang kembali ke area sebelumnya, maka itu udah valid untuk naik ya. Oke, kita lihat untuk minggu depan. Nah, menurut saya ya, tapi ini bukan sinyal ya, dia masih akan meneruskan penurunannya ya. Dia sebelumnya trennya adalah menembus support atau menembus bawah, maka kebiasaan berikutnya dia masih seperti itu ya, belum ada tren pembalikan. Oke, untuk pair GBP USD saya kira cukup ya, kita akan lihat di seminggu ke depan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.